surat Al-Kafirun, Makkiyah, 6 ayat. Ya. Sittu ayatin, Makkiyah, sittu ayat. Makkiyah 6 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa akhir surat di surat-surat terakhir dari juz Amma ini atau juz 30, di akhir-akhirnya itu banyak menggunakan kata-kata qul di awalnya. Qul wallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Banyak mengatakan qul di awalnya, ya, di awalnya. Di antaranya Al-Kafirun ini. Ini pas 1 Januari 2022. Ya. Qul, katakan. Siapa? Wahai Nabi Muhammad. Ini turunnya ke Rasul. Qul, katakan. Ya Nabi Muhammad, sampaikan. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya, kafir itu dari kata-kata apa? Kafir itu dari kata-kata menutupi. Kafir itu orang yang menutupi yang hak, yang menutupi apa yang dari Allah. Jadi kafir itu bukan terus artinya, ya, tapi kafir itu artinya menutup atau seperti orang yang masukkan benih petani terus ditutup tanah. Itu. Ya. Kafirun, orang-orang yang kafir, yang menutup atau tertutup dari iman, yang menutup kebenaran. Jadi orang kalau dibilang kafir itu, kalau kita ngomong kafir ke orang non-muslim itu biasa saja, kita tidak menghina. Maksud kita, Anda tidak percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kamu jelek, bukan berarti saya itu menghina kamu, tidak ya. Cuman harus ada kejelasan. Non muslim ya bisa, cuman Allah ngajari kafir kok. Dan kalau kita dibilang kafir sama orang kafir, kita tidak tersinggung. Ya, Anda ini tidak ikut kepada Tuhan kami, berarti Anda kafir. Ya, sebarkan kalau saya kafir. Saya kafir kepada Tuhan Anda karena saya seorang muslim. Orang muslim dibilang kafir sama orang di luar Islam yang tidak tersinggung. Tambah alhamdulillah, jadi saksi sampai di akhirat nanti. Kafir-kafir no. Iya, Anda kafir, terima kasih. Ya, ada orang di luar Islam menghina Anda, kafir kamu itu, terima kasih. Saya kafir sama Tuhan. Kafir sama Tuhan siapa? Wa kafarna bil jibti wat tauhid. Karena kita begitu. Wa kafarna, kafir kita. Tidak ikut kita kepada semua Tuhan selain Allah. Selain Allah, selain Nabi Muhammad, saya kafir kepada semuanya. Tuhan model apapun, saya kafir kepada mereka. Makanya saya mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena selain Allah saya kafir kepada Tuhan-Tuhan itu. Kalau ada orang non muslim mengatakan kamu kafir, terima kasih Pak. Nanti di akhirat saksenono ya. Sampai nanti di akhirat saksikan di hadapan Allah. Ya Allah, ini dulu di dunia kafir kepada Tuhan saya. Maunya sama jenengan tok ya Allah. Tambah senang saya. Jadi orang Islam itu paling toleransinya luar biasa. Dibilang kafir tambah senang. Ya, orang muslim kalau dibilang kafir oleh orang non muslim malah tambah senang. Iya, terima kasih. Kalau bisa kamu buat wiritan setiap hari, kalau perlu buat spanduk yang besar, ada kafir kepada selain Allah. Ya betul, baliho. Iya, jelas ya. Sehingga kita kalau memanggil orang lain itu kafir, itu bukan berarti kita mengatakan bahwa kamu itu tidak beriman kepada Allah. Kamu kafir sama Tuhan saya kafir sama Tuhan. Apa kejadian ini? Ini ayatnya ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat. Ya, Allah, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh beberapa geng
Quraisy, geng gerombolan Quraisy. Harith bin Qais As-Sahmi, As bin Wa'il. As ini memang ruwet ya. As ini memang ruwet. As. Jadi orang kalau namanya As muni jangan celuk As, jangan. Iya. Karena As ini penghina Nabi. Sebagaimana di ayat yang lalu, ya. Antara surat Inna A'toina dan Qul Ya ini kan ada hubungannya. Qul Ya ayyuhal kafirun ini menjelaskan, kamu kafir, saya tidak, sepurane. As itu yang mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika ngobrol dengan Rasul, kemudian dia bertemu dengan para sahabatnya, kamu habis ngomong sama siapa? Itu ngomong sama Attar ya, yang tidak punya anak, itu yang terputus, itu Attar. Tidak terima Allah yang turun ayat langsung, tidak terima Nabi Muhammad dibilang begitu. Nah ini As budak mana? Ruwet memang As. As bin Wa'il, Walid bin Al-Mughirah ini juga pernah menginjak lehernya Rasul. Wal Aswad bin Abdiyah bin Abdiyahud. Aswad, entah ini Aswad yang mati pertama di perang Badr atau Aswad yang lain saya tidak tahu, karena Aswad itu banyak ya. Aswad itu banyak. Aswad artinya apa? Hitam. Aswad hitam. Juga Aswad bin Al-Muttalib bin Asad, bukan Aswad bin Abdul Muttalib, tidak ada namanya Aswad. Karena orang dulu zaman jahiliyah itu mereka kalau memberi nama anak jelek supaya gak kena mata. Itu. Harb perang, Aswad hitam, hitam. Nama anaknya itu jelek-jelek. Rasulullah keluar dengan nama yang baik, terpuji-puji seperti itu. Juga ada Umayyah bin Khalaf. Ini mafianya Quraisy, makan tusuk gigi, datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ya, halum, ayo, fatba' dinana, ikut agama kami, toleransi. Ayo Nabi Muhammad toleransi, apa? Toleransi sembah Tuhan kamu, ikut agama kami ikut agamamu. Bagaimana caranya? Ya sudah, ta'bud alihatana sanatan, ayo kamu nyembah Tuhan kami 1 tahun. Wa na'bud ilahaka sanatan, kita akan nyembah Tuhanmu 1 tahun, gantian. Tahun ini kamu nyembah Tuhan saya, tahun depan saya nyembah Tuhan kamu. Bagaimana? Ya Allah, join, toleransi. Fa'in kana alladzi ji'ta bihi khairan, kalau yang kamu datangkan itu, Islam itu baik, kunna qad syariknaka fihi wa akhadna hadzana minhu. Kita kan sudah Islam. Lah mereka kan mikirnya secara otak mereka sendiri, bukan secara yang dibawa Rasul. Rasul membawa agama Islam ini untuk selamanya. Lah pikirnya mereka, Rasul ini punya tujuan, didatangi, kasih perempuan coba, siapa tahu dia tertarik, ditolak. Kasih harta, ditolak. Kasih jabatan, ditolak. Ayo sudah didatangi lagi, diajak join aja sudah. Ya, kalau kamu tidak bisa mengalahkan lawanmu, maka rangkullah dia. Ayo Nabi Muhammad, toleransi. Kamu nyembah Tuhan kami 1 tahun, saya nyembah Tuhan jenengan 1 tahun. Jadi nanti kalau misalnya memang yang kamu bawa itu baik, lah kita kan sudah ikut sama kamu. Kita loh, ya. Gerombolan Quraisy, kita ini yang datang orang-orang gede-gede, orang top-top ya. Kalau memang baik, ya kita ikut kamu. Setahun kamu nyembah Tuhan kami, berhala. Nanti setahun depan kita tuh akan begitu. Nah, sudah Nabi Muhammad SAW, ma'adallah an usyrika bihi ghairuh. Oh, mustahil bagi saya untuk menyekutukan Allah kepada yang lain. Jadi masih dipaksa lagi. Ya sudah, tidak apa-apa, ya, tidak masalah itu. Sudahlah, ayo, kita ini orang hidup itu berdampingan, itu yang baik. Lu baik itu kan harus ngibadah sama, kayak orang Blitar ya, ibadah ngibadah. Harus tidak ibadah sama.
Kenapa harus ibadah? Ya coba aja Rasulullah nggak pernah ganggu. Iya tapi kan gak enak kalau dilihat itu. Dilihat orang itu peduli amat dilihat orang. Maka akhirnya Rasulullah SAW, saya tidak mau. Saya akan menanti satu penguatan dari Tuhan saya. Saya tidak mau, tapi saya menanti penguatan dari Tuhan. Ya Allah, turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafir. Begini Nabi Muhammad katakan. Ini sebab turunnya ayat. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir. Itu dipanggil dengan panggilan yang bukan penghinaan. Ya abkhasun nas, ya agabahun nas. Itu lain. Wahai jelek-jeleknya orang, wahai buruk-buruknya orang. Tidak. Dipanggil sama Allah, Qul ya ayyuhal kafir, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum, dan tidaklah kamu abiduna ma a'bud, menyembah saya apa yang saya sembah. Tidak bisa ibadah itu join. Tidak bisa ibadah itu gantian. Tuhan ini. Istri aja kita tidak mau. Walaupun ada yang mau di dunia ini. Istrinya gantian itu ada di dunia ini yang mau. Sampel yang gendam. Ini Tuhan. Istri aja kita tidak mau. Ayo mas, istri sampean seminggu di rumah sampean, istri sampean di rumah saya. Ya enak sampean, istri saya masih 18, istri sampean sudah 43. Orang tukar istri aja tidak mau. Orang tukar rumah aja tidak mau. Ayo mas, tukar rumah yuk. Saya tinggal di rumah sampean 1 tahun, sampean tinggal di rumah saya 1 tahun. Yang ini rumahnya SRSSSSSS, yang satu rumahnya 50 miliar harganya. Mana mau? Tukar mobil, ayo mas, tukar mobil. Itu karena masih ada yang mau, tapi terpaksa. Ini tukar Tuhan. Tukar istri aja tidak mau, apalagi tukar Tuhan, pinjaman Tuhan. Nah, ayo seminggu, setahun ikut saya, setahun saya ikut sampean. Kata Nabi Muhammad, diperintah Allah, kamu tidak menyembah apa yang saya sembah, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala ana, dan tidaklah saya menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak jadi penyembah yang saya sembah. Ya, yang pertama itu diulang dalam keadaan penerangan kata kerjanya. La a'budu ma ta'budun. Kamu tidak saya tidak menyembah. Kata kerja ya, menyembah itu kata kerja. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang saya sembah. Diulang lagi, wala ana, dan saya bukanlah hamba penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukanlah hamba penyembah apa yang saya sembah. Yang pertama kata kerja, yang kedua kata benda. Sehingga dikatakan la a'budu. A'budu itu kata kerja. Ya kan? Apa? Isim apa itu? Fi'il apa itu? A'budu itu apa? Fi'il mudhari'. Kalau abid itu apa? Jadinya apa? Fa'il. Abid, fa'il. Ya. Sehingga dikatakan yang pertama, tidaklah saya menyembah. Yang kedua, tidaklah saya sebagai hamba penyembah. Orangnya sekarang tidak. Lakonane gak, wonge gak. Itu diulang 2 kali. Makanya dikatakan di sini. Wa annal Qur'ana nazala bilisanil Arab. Al-Qur'an ini turun dengan bahasa Arab. Wa ala majazi khutabihim wa min madzahibihim al-tikrar iradatut tawkid wal ifham kama anna min madzahibihim al-ikhtisar iradat at-takhfif wal ijaz. Jadi bahasa Arab itu kalau diulang, sudah saya sering katakan, kalau diulang 2 kali maka itu penekanan. Saya tidak main-main ini.
Kamu tidak menyembah saya, apa yang saya sembah? Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Saya bukan hamba penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu bukan hamba penyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum, kamu punya agama, wis agamamu, sembahan Tuhanmu. Gak usah ikut sama saya sudah. Kalau kamu tidak mau, saya ini cuma ngajar. Mau ayo, tidak mau ya sudah. Waliyadin, saya punya agama, ya jangan diganggu. Saya punya agama, kamu punya agama. Kamu punya Tuhan, saya punya Tuhan. Saya punya lakonan, kamu punya lakonan. Lakum dinukum, waliyadin. Dewi-dewi ya. Rasulullah tidak mau. Ya, Rasulullah tidak mau. Nah, kita juga begitu. Tidak usah join. Tidak usah join. Dengan itu agama apapun, dengan perayaan apapun, dengan ucapan apapun, ya, karena katanya kan memang mengucap selamat kepada agama lain itu ada pendapat lemah yang membolehkan. Kalau ada yang kuat, kenapa ikut yang lemah? Satu, selamat hari ulang tahun misalnya gitu, ya, orang agama lain ada yang membolehkan. Alasannya kalau dulu itu orang mengucap selamat hari besar agama lain adalah sebagai mengikrarkan kebenaran agamamu dan orang ditakutkan murtad. Kalau sekarang orang mengucap selamat hari besar agamamu itu cuman ucapan, tidak sampai ke hati. Pertanyaan saya, gunanya buat apa? Gawe itu jenenge lalar gawe, kakean gawe. Sudah itu. Kalau saya mohon maaf kepada semua yang mungkin setuju dengan yang mengucapkan. Orang yang Muslim yang mengucap selamat itu mereka tidak peduli dengan kita yang berpendapat tidak. Ada apa saya harus tidak enak mengucapkan sesuatu yang muktamad? Walaupun mungkin ada beberapa ulama besar yang mengatakan boleh, tidak apa-apa, saya hormat. Tidak apa-apa, wong itu memang ada pendapat yang membolehkan, tapi saya ingin pendapat yang kuat. Terlepas dari hukumnya, ada yang boleh, ada yang tidak mengatakan selamat hari besar itu. Ada yang boleh, ada yang tidak. Terlepas dari hukumnya, manfaatnya itu apa? Kalau ada manfaatnya, misalnya begini, setelah kami mengatakan selamat hari besar kepada umat agama lain, mereka masuk agama kami satu hari bisa 2 orang. Saya yang pertama mengucap. Saya yang pertama mengucap. Muhammad bin Anis yang mengucapkan. Jangan kaget kan? Saya Muhammad bin Anis mengucapkan ambil wit-witan. Kalau itu mengundang orang non-muslim lain masuk Islam, saya yang ucap. Kalau ada manfaatnya. Kalau orang kafirnya sendiri, seperti saya yang kemarin buat video, saya tanya mantan penginjil, nunggu ndak orang-orang Nasrani itu dikatakan Natal? Tidak. Lah kalau mereka ndak nunggu, kenapa kok kita itu ribut? Sudah orang Nasrani biar Natalan sudah. Jangan ganggu, haram. Ganggu, haram. Ada apa ganggu? Tidak boleh. Zaman Rasul aja tidak mau ganggu. Orang Yahudi zaman Nabi Muhammad uripnya tidak boleh diganggu. Iya kan? Nabi Muhammad sudah ngajarkan itu. Ada yang meninggal dari sebelah rumah Nabi Muhammad, Yahudi, nangis Rasul. Kasihan masuk neraka ini. Rasul ada rahmat juga ke orang non-muslim. Tapi nek sampai kebabas, buat apa? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Oh, setelah kami ngucap itu banyak orang-orang kafir yang masuk ke agama Islam. Lu ayo berjamaah. Kami majelis maulid, majelis taklim Zawiyah Nurul Iman mengucapkan selamat hari besar kita, ayo begitu. Tapi kalau tidak ada jelasnya, kita ribut sendiri, mereka ketawa gitu ya. Ini mari kita selalu itu. Oke. Ya. Buat apa? Buat apa? Jadi kalau tidak ada gunanya jangan dilakukan. Karena Nabi sudah memberi satu batasan.
min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari bagusnya Islam seseorang itu dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak ada tujuannya, tidak jelas kemana, ditinggal, itu baik segalanya. Tapi saya tetap respect ke yang mengatakan itu boleh. Saya tidak akan membenci mereka, karena mereka bukan orang bodoh, lebih pintar dari saya. Orang yang mengatakan itu orang-orang pintar, dan biasanya dakwahnya di satu medan yang beda sama kita. Mungkin mereka yang ngucap itu adalah orang-orang yang memang punya efek. Ngomong begitu, orang kafir masuk Islam. Mungkin mereka ngomong lah. Kalau kita ngomong, toh tidak ada. Ada yang mengatakan kelahiran Sayyidina Yesus Kristus. Ada nih, Sayyidina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Sudah, orang non muslim merayakan Natal, Waisak, apalagi Waisak, Nyepi, dihormati dengan tidak diganggu, itu Anda sudah baik. Anda baik sudah. Saudara-saudara saya yang di Bali itu kalau sudah Nyepi, mereka masuk hotel sehari. Kan hotel ditutup dari depan, tapi kan dalamnya boleh buka. Jadi mereka di dalam renang, mereka main kids zone, di anak-anaknya boleh main di dalam hotel mereka. Jadi anak-anaknya kalau Nyepi malah senang, soalnya berbuat hotel sama bapaknya. Kemudian kalau perlu makan makanan bisa di dalam hotel situ, tapi hotelnya dari depan kan ditutup, sehingga hotelnya ikut gelap. Loh, itu namanya toleransi. Bukan karena kita Islam terus waktu Nyepi kita keluar sepeda motoran sampai gak kelamben, terus blair sama lampu itu orang tidak cerdas namanya, itu ganggu. Muslimnya gimana? Masuk hotel, itu namanya toleransi. Jelas ya? Saya tidak ganggu, itu sudah toleransi. Tapi kalau sudah ikut, itu ya, kakean terasi, ya, kakean terasi. Tidak usah ikut. Monggo. Tahun baru non muslim, monggo. Tahun baru apapun, monggo. Hari besar non muslim, monggo. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi inti kesimpulannya toleransi antar umat beragama. Satu, tidak mengganggu, haram. Ya. Dua, tidak join. Tidak join. Nah, itu toleransi sudah. Saya tidak mengganggu, saya tidak join. Yang ketiga, saya tidak memaksa orang lain untuk join. Seperti itu. Makanya orang di luar Islam jangan memaksa orang muslim untuk pakai pakaian-pakaian yang non muslim ketika ada hari besar mereka. Itu namanya tidak toleransi. Itu namanya tidak toleransi. Orang muslim disuruh karena pegawainya dipaksa pakai topi Santa. Itu namanya tidak toleransi. Ini muslimah. Atau orang muslim dilarang, muslimah dilarang berjilbab. Itu namanya tidak toleransi. Kenapa tidak itu aja yang dibahas? Kan banyak orang muslimah kerja di satu pabrik dilarang berhijab. Banyak sekarang di Indonesia. Itu berarti tidak ada toleransi. Tapi tidak ada yang bahas. Orang Islam ini harus toleransi terus. Padahal orang non muslim kalau punya power sedikit aja langsung tidak toleransi. Anda orang kerja sama non muslim, biasanya tidak boleh hijaban, tidak boleh pakai hijab. Dilawan. Kota terindah dunia yang kecil ini. Saya pernah masuk satu toko, terus dia bilang, loh ini yang di YouTube ya? Bukan Mbak, di YouTube. Ini yang biasa ceramah di YouTube ya? Loh, ya Allah, terus ditutupin kepalanya. Saya biasanya lihat pengajiannya di YouTube. Oh gitu. Terus kenapa jenengan tidak berhijab? Tidak boleh Pak. Ya, itu kalau mereka kuat sedikit aja begitu. Sing kene bingung selamat. Lapo? Gak kuat aku ya, gak kuat aku. Kemelinti Pak, kemelinti. Orang itu harus punya ghairah, orang itu harus punya cemburu. Ganggu haram, menghina jangan, nyindir jangan.
Orang Nasrani mau ibadah, biar. Walaupun tidak perlu dijaga, saya rasa ada polisi, ada TNI. Gerejanya tidak perlu dijaga. Ada yang lebih tinggi dari kita kalau jaga, TNI itu. Oh, tembaknya asli, Pak. TNI, ya, polisi, itu sudah cukup. Anda tidak usah jaga, tidak usah. Sudah dijaga polisi, tembaknya asli, ditembak, dor itu mati orang. Jadi kalau ada yang mau ganggu ditembak sama polisi sudah, kita tidak usah jaga. Buat apa? Oh, polisi sudah lebih hebat kok. Tentara lebih hebat. Itu dorengnya asli. Iya. Loh itu bawa tembak bener itu. Iya. Jadi kita kalau tidak usah jaga sudah. Toleransi. Demi Allah ganggu haram. Tapi kalau ikut jangan. Oh enak. Orang kalau mayoritas hidup di negara muslim pasti enak. Tidak mungkin diganggu. Sehingga ada batasan. Wallahu a'lam